Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini kita akan membahas secara singkat tentang orang-orang yang dikagumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Sunan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbaka yu'jibu min ibadihi in qala ighfir li dhunubi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Tuhan kamu kagum kepada hamba-hambanya ketika ia berkata, "Ighfir li dhunubi, Allahumma ighfir li dhunubi." Nah, di dalam syarah hadis itu dijelaskan, ketika Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu taala akan menaiki kendaraannya, lalu beliau tertawa. Lalu Ali bin Rabi'ah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, mengapa engkau tertawa?" Lalu Sayyidina Ali menjawab, "Saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan naik kendaraannya, beliau tertawa dan saya bertanya kepada beliau. Lalu beliau menjawab bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kagum kepada hambanya ketika mengatakan, "Ighfir li dhunubi," ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi, bahwasanya hamba itu mengetahui tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selainku Allah. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dikagumi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam konteks hadis tadi, redaksinya adalah ighfir li dhunubi, ampunilah dosa-dosa saya. Demikian pula dalam redaksi yang lain, misalnya kita mengucapkan Allahumma ighfir li dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Dengan mengucapkan kalimat itu, kita dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini, hendaknya kita memperbanyak istighfar, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya sepertiga malam yang akhir, yaitu mulai jam 2 malam hingga terbitnya fajar. Karena
pada saat itu Allah turun ke langit dunia seraya berfirman, Ana Malik, Ana Malik, Ana Malik. Saya raja, saya raja, saya raja. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun, saya akan ampuni. Untuk itu, sepertiga malam yang akhir, termasuk kita menjelang sahur, kita usahakan memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Demikian pula kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Misalnya kita membaca la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Dan zikir yang paling utama adalah membaca la ilaha illallah. Wa may yad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu menjelang sahur kita usahakan berdoa apa yang kita inginkan, karena pada hakikatnya kita semua banyak membutuhkan, apakah itu material, apakah itu pengampunan dan lain sebagainya. Kita minta keamanan, minta keselamatan, minta kedamaian. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta, saya akan kasih. Itu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahannya adalah doa itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kapan dikabulkannya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sudah berdoa tapi belum diijabah, lalu kita malas dan mengatakan, ngapain berdoa, saya ini sudah bertahun-tahun berdoa juga tidak dikabulkan. Jadi kita nggak boleh putus asa, karena semua doa itu dikabul. Hanya ada yang diganti bentuk yang lain. Misalnya kita minta kaya tapi tidak kaya, kita diberi kesehatan, itulah gantinya. Dan doa itu nanti di surga baru Allah memberikan apa yang kita inginkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.